saya menggambar wajah teman-teman gitu. Jadi ini lebih kepada belajar untuk bagaimana arsiran atau drawing yang baik itu. Walaupun ini hanya untuk ini aja, belajar lagi, karena sementara ini ketika saya di media itu lebih kepada computerized ya. Hingga kalau gambar ya komputer, jadi kasarnya itu dalam bahasa Jawanya itu hand touch-nya kurang gitu. Makanya dengan drawing ini kami coba belajar kembali. Awalnya tadi yang terkontaminasi karena posisi kampung Dipowinatan berdekatan dengan taman hiburan rakyat kala itu. Jadi ada ketoprak, kemudian ada wayang orang, ada ludruk. Nah, karena dekat kita sering kadang-kadang bludus istilahnya ya. Nah itu kita terkontaminasi dari kecil waktu itu hingga kita meniru. Nah, setelah itu karena juga teman-teman yang lebih dewasa itu berkecimpung juga di dalam teater. Awalnya itu Mas Tertib Suratmo yang posisinya juga di Kampung Dipowinatan menghimpun teman-teman dari remaja-remaja. Saya ikut terlibat di situ. Itu kira-kira SMP kelas 1 saya, kelas 1 ikut. Hingga ketika terjadi waktu itu ada arisan teater Jogja tahun-tahun 70, 75, 76 itu kita ikut terlibat riungan teater berkeliling dari kampung ke kampung, arisan teater yang waktu itu dimotori oleh Bang Aswar AN, jadi teater alam ya waktu itu. Hingga muncul dari kampung ke kampung itu banyak nama-nama teater. Yang saya ingat ya, karena di tempat saya itu Kampung Dipowinatan, makanya nama teaternya Teater Dipo. Kemudian ada teater bunga, ada teater STMK, ada teater kancil, teater bunga, banyak waktu itu bermunculan teater. Nah, saya terlibat di situ sudah SMP itu. Hingga ketika diadakan festival teater tahun 76, kebetulan teater Dipo itu favorit. Kemudian dipentaskan di Kridosono waktu itu dengan mengambil naskah Kelahiran yang pernah direpetisi waktu kita dari Taman Budaya itu. Jadi Mikul Dur Pendem Jero itu dipentaskan kembali. Itu awal dari teater Dipo mulai berkegiatan di Yogyakarta. Hingga yang jadi juri waktu itu teman-teman dari Bengkel Teater menginginkan untuk mendirikan teater Bengkel Teater, yaitu ada Mas Fajar Soeharno, Gajah Abioso, ada Tertib Suratmo. Nah, teman-teman karena dipandang waktu itu favorit dalam festival itu, kemudian digabung hingga menjadi teater dinasti. Nah, kami kemudian terjun ke dunia teater waktu itu, yang antara ya waktu itu juga hampir semi profesional lah ya. Jadi kami juga pentas kemana-mana waktu itu. Itu dari dunia teater. Tetapi ketika saya masuk SMA itu, saya masuk ke Sekolah Menengah Seni Rupa. Namanya dulu SESRI ya, Sekolah Seni Rupa Indonesia. Itu tingkatan SMA dari Akademi Seni Rupa STSRI Asri waktu itu. Tapi kami level SMA-nya itu sekolah menengah menjadi Sekolah Menengah Seni Rupa, jadi SMSR. Waktu itu kampusnya sudah berpindah dari Gampingan siang ya. Kalau pagi untuk STSRI Asri, tapi siangnya itu untuk SESRI. Hingga ketika kampus sendiri di Karangmalang, jadi sebelah hukum, timur hukum, Fakultas Hukum UGM. Itu kami sekolah di sana. Nah itu mulai kami bergelut dalam dunia seni rupa.
Kemudian setelah lulus kami baru melanjutkan ke Akademi Seni Rupa, jadi sekolah tinggi STSRI waktu itu, STSRI Asri. Nah ini cikal bakal menjadi ISI, Institut Seni Indonesia sekarang ini. Itu kami bergelut dalam dunia seni rupa, tapi juga tidak ketinggalan juga kami ikut terlibat di kegiatan teater dinasti. Juga waktu itu bergabung ketika tahun-tahun sekitar 80-an itu, karena musik teater dinasti itu unik dengan pentatonis, diatonis. Kemudian yang biasa ini yang tokohnya adalah Novi Budianto. Kemudian MH akhirnya bergabung dengan musik dinasti, karawitan dinasti, membuat sebuah musik puisi musik. Itu kita juga sempat keliling kemana-mana dengan MH Ainun Najib. Nah ini musik karawitan teater dinasti ini sebetulnya cikal bakal dari Kiai Kanjeng itu, karena beberapa tokoh musik karawitan dinasti itu masuk juga sekarang ke kakak ke Kiai Kanjeng, itu Novi Budianto dan Joko Kamto. Sementara kami yang kebetulan juga saat itu, ya ini pilihan ya, ada akhirnya saya melanglang buana atau minggat dari Jogja ke Jakarta untuk cari sesuap nasi. Itu yang awal-awal pergaulan saya dengan teater dari remaja sampai kerja di Jakarta. Nah, ketika masih kuliah itu mungkin sebelum saya ke Jakarta itu, ketika masih kuliah itu kita kadang-kadang kan nggak punya uang rokok ya, karena kita tahu lah saat itu kita juga dari keluarga biasa-biasa saja. Nah, ada peluang atau ada wahana yang namanya di lembar sastra di masa kini, itu namanya apa, Insani atau apa ya, saya lupa. Kemudian Bernas, Berita Nasional waktu itu. Kemudian ada KR, ada Minggu Pagi. Kemudian ada Basis. Nah di Jakarta saat itu majalah-majalah masih banyak untuk ilustrasi atau vignette. Itu ada Hai, kemudian Horizon, ada majalah banyak waktu itu. Nah ketika itu kita punya kelompok, waktu masih sekolah itu kita punya kelompok yang kita sering sketsa. Nah saat itu lagi musim untuk mengisi di rubrik sastra itu ada namanya vignette. Jadi dulu namanya vignette, tapi mungkin sekarang bisa dikatakan itu ya ilustrasi gitulah. Itu angkatan saya itu gencar sekali waktu itu. Angkatan saya itu ada Butet Kartarajasa, ada Suwarno Wisetrotomo, itu sekarang jadi dosen di ISI, juga kurator Galeri Nasional. Itu ada Gatot Eko Cahyono, itu kartunis yang dari Suara Pembaruan waktu itu. Kemudian ada Widiatno, ada waktu itu banyak lah ya. Nah, kami selalu mengirimkan itu ke masa kini, ke Bernas, ke KR, ke Gatot Kaca dan lain sebagainya. Nah, ketika dimuat oleh redaksi itu cukup lumayan, artinya ketika waktu itu kan kita rame-rame, kamu dimuat di mana ini? Masa kini, ini kita ambil honor. Nah, dari situ kemudian ada beberapa, ini berkesinambungan dengan teman-teman sastra kan, pada akhirnya kita bergaul dengan teman-teman Insani, kemudian kenalan dengan beberapa teman sastrawan di Bernas, KR dan lain sebagainya. Hingga dari situlah pergumulan itu muncul, misalnya mau bikin pertunjukan puisi atau kadang-kadang bikin sampul untuk buku puisi ataupun cerpen. Nah ini beberapa teman minta saya juga, coba aku bikinin. Nah banyak waktu itu
almarhum Mas Linus itu juga buat tugu atau apa ya waktu itu, saya lupa itu bener-bener. Hingga ketika beberapa bulan yang lalu itu ada teman-teman yang masih punya dokumentasi itu diunjukin, wah ini ternyata karya saya ya, padahal tahun 80, 79, 82 itu sampai kaget sendiri. Hingga teman-teman itu ketika waktu itu banyak membuat pertunjukan-pertunjukan puisi atau membuat teater, itu saya diminta untuk membuat ilustrasinya. Di Dinasti juga gitu. Di Dinasti ketika bikin Gendrek Sapu Jagat, judulnya ya, Dinasti Mataram, Sepatu Nomor 1, itu saya yang buat konsep undangan, konsep cover katalognya. Nah, pada waktu itu ada ya salah satu saya ingat ingat waktu itu Mas almarhum Mas Warno Pragolopati sebelum moksa waktu itu konon katanya. Itu datang ke rumah saya, suruh buat ngisi ilustrasi untuk dicetak di Ende. Saya buatkan itu puisi-puisi dia. Waktu itu vignette lah ya istilahnya. Tetapi sampai sekarang saya juga nggak tahu apakah itu terwujud atau enggak. Dan juga ingat benar ketika Mas Warno itu dulu kalau nggak salah buat majalah tapi selembar. Itu kadang-kadang saya suruh bikin vignette-nya di situ. Nah, dari itu banyak teman-teman dari sastrawan itu, aku mau bikinin, aku mau membacakan puisi ini, puisi itu. Itu saya buat. Ini dari seni rupa loh. Kemudian tahun 87 ya. 87 itu karena saya bergaul di teater Dinasti, kami diminta oleh SMA 6 waktu itu. SMA 6 punya teater namanya Muda Wijaya atau singkatan Teater MW, yang sebelumnya itu dilatih oleh Puntung Pujadi. Tapi karena setelah SMA 6 dia mendirikan sendiri dengan teman-temannya itu Teater Sima. Hingga yang mengajar di SMA 6 itu kosong. Hingga saya diminta waktu itu. Tahun 88 lah, ya 88. Itu akhirnya saya laksanakan. Dan dari Teater MW itu saya buat lucu, baru sekali-sekalinya ini dan baru satu-satunya itu saya buat naskah. Dan saya pentaskan di Seni Sono tahun 88. Teater MW itu 2 hari itu. Artinya kalau kita lihat bahwa anak-anak SMA saat itu berani-beraninya pentas di Seni Sono dengan biaya sendiri, tidak campur tangan dengan sekolahan ya. Dia mencari donatur sendiri. Itu berani-beraninya saat itu. Saya enggak, kalau berpikir sekarang, apakah mau itu anak-anak sekarang itu seperti itu? Anak-anak SMA loh. Coba bayangin SMA kelas 2. Dia mengorganisir sendiri, kemudian cari dana sendiri. Nah, kebetulan saya yang menyutradarai juga dengan Nanang Sri Rukmati, Ek SMA 6 dan Ek Teater Sima. Itu judulnya waktu itu saya judulin Buruh-Buruh sebetulnya. Saya yang buat naskah. Makanya saya kadang-kadang heran, loh aku ini ternyata bisa buat naskah ya. Padahal sekarang mungkin suruh buat ya nggak bisa lagi. Nah, naskahnya itu sampai sekarang masih kebetulan. Saya diinin bekas teman-teman MW itu, Mas aku masih punya loh Mas. Ini naskahnya, kemudian katalognya, ada undangannya, ini semua Mas Yus yang bikin. Wah hebat banget ini. Akhirnya saya dokumenter, pada akhirnya saya fotoin lagi untuk kita simpan di jejak digitalnya. Nah itu ketika itu judulnya Buruh-Buruh sebetulnya, tetapi saat itu 88 itu kan masih Orde Baru ya. Ketika kita izin di Polres dilarang judulnya itu karena bau-bau sosialis kali ya, karena buruh-buruh. Makanya judulnya kita ganti waktu itu Para Pekerja jadinya.
Nah, ketika kemarin beberapa bulan yang lalu lah saya diunjukin naskah itu, ketika saya baca ulang, ternyata sekarang kalau kita pentasin masih ini loh, nyambung loh dengan zaman sekarang. Karena temanya tentang para pekerja, para buruh. Karena ini juga ada undang-undang itu perburuan yang baru itu, kayaknya cocok. Nah, saya bilang ke teman-teman Ek Teater MW tadi, udah kamu pentasin lagi aja, aku bilang. Oh, sutradaranya ya kamu-kamu. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir, karena juga udah sekian puluh tahun ya, 30 tahunan. Wah, ternyata aku dulu bisa nyutradarai ya, juga udah bisa bikin naskah drama ya. Saya kadang heran sendiri, mungkin saya sekarang disuruh ngulang ya nggak bisa kali ya. Itu yang apa, pengalaman-pengalaman saya belum ke Jakarta hingga tahun 89 itu masih dalam kondisi asik-asiknya dengan teman-teman SMA 6 Teater MB itu, saya langsung berangkat Jakarta. Yo nganu golek duit kasarnya. Tapi juga waktu bertepatan setelah SMA 6 itu sebetulnya ada SMA 7 kalau nggak salah, yang di SMA 7 kalau nggak salah ya, atau SMA berapa ya, yang dia dekat rumah sakit jadi dekat SMA ini namanya apa ya, Bethesda itu loh, seberang Bethesda itu. Saya juga diminta menjadi sutradara untuk perpisahan. Wah, karena saya sendiri nggak ini, saya minta tolong sama Mas Novi Budianto. Novi Budianto itu sekarang Kiai Kanjeng ya. Ayo Vi, mau nggak kita nyutradarai SMA 7 atau untuk penutupan itu kenaikan tingkat. Ayo, akhirnya saya sempat juga menyutradarai SMA itu. Tapi di samping itu saat itu juga saya jadi guru, sempat jadi guru kesenian di SMP, tapi SMP Bob Krim 4 itu di Suryo Putran. Ketika saya lacak sekarang ternyata SMA Bob Krim 4 itu sudah bubar, mungkin digabung dengan yang lain kali ya. Itu pengalaman-pengalaman di Jogja ketika sebelum saya berangkat ke Jakarta. Nah, di Jakarta kebetulan kami selain waktu itu juga berpindah-pindah ya, dari Artes yang satu ke Artes yang lain. Ada kejenuhan juga, akhirnya saya mendaftarkan diri ke Femina, majalah Femina. Itu majalah wanita di Jakarta. Kami sempat 1-2 tahun kalau nggak salah. Nah, sementara waktu itu Femina Group mau membuat majalah baru fashion. Nah, kebetulan saya ditarik untuk menangani majalah itu, menjadi art director. Hingga saya rubah pola bentuk majalah saat itu yang standar ya. Femina, tulisannya kan selalu mendatar. Ada Femina, Tempo, kemudian Editor, Kartini, semua begitu. Saya mencoba dengan logo yang lain, maka saya ciptakan logo Dewi itu hanya D saja. Kemudian tulisan Dewinya kecil, tetapi yang lebih menonjol adalah tipografi D itu. Nah, kemudian di sampingnya saya kasih tulisan gaya kosmopolitan. Ukurannya pun berbeda. Jadi ukuran standar majalah yang seperti sekarang itu agak kecil, tapi kita perbesar. Agar supaya saat itu ketika tahun 91 itu semua majalah kan standar. Nah, majalah Dewi saya buat agak lebih besar, hingga ketika dijual di lapak itu dia akan terlihat lebih besar dari majalah-majalah lainnya. Kemudian logo D-nya itu menonjol, Dewi dengan warna merah. Nah, hingga orang penasaran kalau di lapak itu, ini kok majalah kok lain, majalah apa sih?
Tetapi memang ini beda dengan majalah-majalah lainnya yang lebih kepada informasinya, lebih kepada tulisan. Tetapi Dewi ini lebih banyak pada gambar. Saya tonjolkan lebih kepada gambar. Nah, saya di Dewi itu sekitar 28 tahun. Jadi sudah mengerak di majalah hingga basic saya yang seni rupa, terutama seni lukis ini agak tertinggal. Nah, setelah pensiun ketika 4 tahun yang lalu, saya putuskan kembali ke Kitoh. Jadi saya melukis kembali untuk apa? Ya karena udah pensiun, supaya kalau orang bilang ben ra gendeng gitu. itu apa? Mungkin obat untuk tadi ngerabuk yuswa. Tetapi juga karena pergaulan saya itu dengan banyak teman, hingga kadang-kadang diajak, yuk kita pameran. Oke. Nah, ketika pensiun itu saya mengulang lagi mendrawing. Karena drawing itu adalah pelajaran dasar ketika kita masuk sekolah seni rupa. Waktu itu ada namanya sket itu, pelajaran sket itu di mana kadang-kadang di setiap saat dan di setiap tempat kita kalau bisa menyeket lingkungan atau benda atau apa yang dekat dengan kita, itu adalah sebetulnya belajar untuk bagaimana tangan kita terasa juga, mungkin pikiran-pikiran kita juga akan terasa. Itu dulu sebetulnya awal untuk pelajaran menggambar itu seperti itu. Nah, saya coba menggali kembali drawing, tetapi wajah, lebih kepada karakter wajah. Pada suatu saat saya kebetulan dapat job untuk membuat drawing murid-murid Yesus. Jadi di dalam Alkitab itu ada 12 rasul atau murid Yesus. Nah, ketika saya membuat drawing itu, salah satunya ketika saya kebetulan ada teman yang dan guru juga, Mas Fajar Suharno. Ketika saya buat Santo Petrus, kok mirip dia. Nah, pada akhirnya saya lanjutkan itu. Oke, kalau begitu coba saya akan mencoba Mas Fajar Suharno, saya drawing. Nah, ketika saya unggah karena udah zaman medsos, saya unggah di Facebook. Nah, teman-teman itu berkomentar. Ada salah satu itu adalah Pak Edo Nur Cahyo itu berkomentar, kamu ngapain cuman bikin satu gambar Fajar Suharno, kamu harusnya bikin 2, yaitu itu Nakulo Sadewonya Teater Jogja loh. Kamu harus bikin juga Master Tip Suratmo. Oke, akhirnya saya buat. Kemudian berkembang lagi, kenapa Cak Nun nggak kamu gambar? Oke, saya gambar lagi. Ketika saya unggah, banyak teman-teman meminta, aku digambar. Nah, ini proses itu ketika itu, jadi akhirnya saya banyak menggambar banyak teman dari para sastrawan, budayawan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan dari teman-teman Persatuan Wartawan Sepuh atau PWS ya, Jogja, itu atas inisiatif Ons Untoro itu juga begitu, kayak buat digambar, nah kita kumpulin itu kan anggota Wartawan Sepuh. Akhirnya juga saya drawing. Nah, akhirnya ngumpul banyak, hingga Ons punya inisiatif, yuk kita pamerin di Tembi Rumah Budaya. Saya juga bilang, oke, silahkan, pokoknya saya gambar aja. Pada akhirnya benar sama Ons dikelola, kemudian ditampilkan di Tembi Rumah Budaya. Itu sampai 2 kali. Karena yang teman-teman wartawan sepuh yang terlambat mengumpulkan itu menagih ke Ons. Aku belum digambar, yuk kita bikin lagi. Nah, yang pertama itu sekitar 80 drawing. Dan itu pun karena saya sudah
punya niatan ya, istilahnya itu ngibadah seni ya. Hingga ketika setelah dipamerkan, ya udah diambil masing-masing yang memberi gitu. Makanya waktu itu saya kasih judul pameran drawing wajah-wajah berbagi kegembiraan. Karena ketika itu saya gembira menggambar karena juga saya belajar. Begitupun yang mungkin saya drawing ya, sangat gembira katanya. Kegembiraan itu mungkin ada ya gojekan teman-teman itu. Wah, aku seneng banget nih karena umurku dimudain 10 tahun gitu. Nah, waktu itu juga yang membuka pameran itu MH. Kami meminta Cak Nun untuk supaya membuka pameran itu. Hingga yang kedua juga begitu. Akhirnya yang kedua itu sekitar pamerannya itu ya selisih setahun ya. 2017 18, kemudian ke 2019. Nah, sebetulnya masih tertunda itu adalah beberapa budayawan, karena yang tadi itu lebih kepada teman-teman paguyuban wartawan sepuh. Nah, yang budayawan ini belum sempat kami pamerkan. Nah, ini juga kemudian gayung bersambut juga dari teman-teman itu, ayo kita pamerkan. Nah, kita rencanakan ini mungkin nanti Agustus. Nah, kami juga minta doa supaya terlaksana. Itu sekitar kalau kita hitung itu sekitar 300 ke atas lah drawing itu. Jadi tapi ini dari segala, artinya para budayawan dari segala seni ya. Ada dari teman-teman sastrawan, kemudian teman-teman seni rupa. Walaupun saya bilang orang-orang seni rupa ini kan bisa menggambar sendiri. Tapi pada akhirnya ya kita bikin lagi lah. Kita buat beberapa teman aja sih yang meminta ya. Kemudian dari ketoprak, dari kesenian tradisional, tari, kami juga drawing teman-teman itu. Itu yang nanti semoga tanggal Agustus nanti bisa terlaksana di Taman Budaya. Itu sisi lain ya. Tetapi sebetulnya untuk lukisan itu ketika tahun 2016 saya kebetulan di Jakarta itu masuk di gereja Cibinong, jadi Keuskupan Bogor. Itu mau membangun sebuah gereja karena gerejanya itu kecil. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai sekretaris pembangunan. Nah, tidak ada modal waktu itu. Apa ya kira-kira untuk mencari dana itu? Terus ada usul, ya kamu bisa gambar, kenapa nggak kamu bikin lukisan? Nanti kita jual. Oke. Akhirnya saya buat beberapa lukisan gerejani ya. Lukisan-lukisan untuk gereja gitu. Saya buat, kemudian dari lukisan itu kita jual. Hasilnya untuk pendanaan gereja. Ya walaupun nggak terlalu banyak untuk gereja, tetapi paling tidak ini menjadi sumbangsih untuk gereja. Nah, sekarang ada sekitar 24 lukisan besar-besar itu di gereja Cibinong. Yang saya bikin. Nah, itu saya jual, jadi menjual nama sebetulnya. Karena lukisan itu tetap terterakan atau ditaruh di gereja, tetapi di bawahnya itu kita tulis bahwa lukisan ini adalah sumbangan dari saudara siapa gitu. Nah, ini kita jual satu nama itu sekitar 50 juta. Hingga ada 24 lukisan, itu paling tidak menyumbangkan cukup lumayan kan untuk itu. Nah, ini juga bagian daripada tadi, ngibadah seni tadi. Nah, saya terutama itu lebih kepada efek. Yang saya cari adalah dampaknya. Dan kebetulan juga dampak itu adalah bisa terwujud lah. Ada beberapa mungkin umat yang ke gereja kadang-kadang bertanya, itu siapa sih yang bikin?
Oh itu Pak Vincent. Saya lebih di gereja karena nama baptis saya Vincentius ya, Vincent biasanya. Kalau di Jogja Sius gitu. Nah itu kadang-kadang oh pesan ya, kalau di luar gereja kita tetap profesional gitu loh. Jadi kalaupun pesan harus sesuai dengan harga-harga khusus gitu. Nah dari itu sebetulnya. Kemudian dari pameran ke pameran kami juga sering diajak teman-teman, yuk ikut pameran, oke kita ikut. Tapi biasanya kan pameran bersama, hingga lukisan itu paling juga cuman 5, 4 atau berapa. Hingga tahun sebelum COVID itu kami diundang di Malaysia di Galeri Shah Alam Selangor, itu kami pameran di sana. Jadi kami dari Indonesia itu ada sekitar 7 perupa itu. Kemudian yang terakhir itu kemarin 50 tahun majalah Tempo, itu teman kami salah satu direksi di Tempo itu Mas Tommy itu mengajak kami untuk merayakan 50 tahun itu dengan pameran. Temanya toleransi. Nah, kami juga ikut terlibat di sana. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, lukisan saya juga sold di situ. Nah, itu perjalanan kesenian saya dari remaja ya sampai sekarang. Ya karena kami sudah pensiun, ya kami kembali ke Kitoh untuk melukis kembali. Walaupun saya juga sangat yakin lah, artinya teman-teman atau juga kakak kelas saya atau adik-adik kelas saya yang menjadi perupa ini sudah hebat-hebat semua. Jadi walaupun saya sendiri itu sudah umur di atas setengah abad, tetapi untuk tadi orang Jawa bilang ngerabuk yuswa itu, maka kami tetap berkesenian, melukis, dan ya sedikit-sedikit membantu teman-teman untuk berkecimpung dalam dunia kesenian. Nah, salah satu contohnya ketika teman-teman itu pengen riungan karena sudah 2 tahun terbekap oleh COVID. Akhirnya ketika saya pulang ke Jogja, saya beberapa teman saya, Pak Edo, Pak Godor, dan lain-lain, ngumpulin teman-teman, dan teman-teman kebetulan ide-ide dari beberapa senior ini yang kepengen ketemu, akhirnya coba kita riungkan, akhirnya kita ke MH, dan Cak Nun juga bilang, ayolah di tempat sini boleh, akhirnya kita ke Maia. Kita bisa ngumpulin itu sekitar antara 200 lah, 200 para teatrawan ya Jogja. Dari yang umur 85, yang paling tua ya 85 atau 82 itu, sampai yang paling muda itu sekitar umur 20-an. Hingga muncul ide dari kumpulan itu, apa sih, yuk ini karena riungan kan. Nah, pengennya ayo kita bikin suatu pementasan. Akhirnya Cak MH menyanggupi untuk bikin naskah. Sekaligus sebetulnya itu hutang Cak Nun MH kepada Bang Aswar mau membuatkan naskah drama yang tidak terlaksana dari tahun 7 berapa gitu sampai terlaksana kemarin. Nah, akhirnya terwujud itu, riungan itu. Akhirnya judulnya itu Reriungan 3 Generasi Teater Jogja. Dengan naskah MH itu judulnya Melungsungi. Nah, kebetulan dari reriungan itu saya ditunjuk oleh beberapa teman itu untuk mengawal artnya ya, dari setting, dari tata lampu. Ditunjuk ya, menterengnya itu art director lah. Walaupun saya hidup di Jakarta, tapi ya via sekarang gadget nih kan mudah, jadi komunikasinya mudah.
Hingga kemarin sudah sempat kita pentaskan di Taman Budaya 2 malam. Kemudian ke Jombang itu 1 malam ya. Sebetulnya mau kita pentaskan di Jakarta, tapi karena ada beberapa kendala hingga mungkin kita batalkan itu. Itu paling enggak sumbangsih saya untuk reriungan ya. Membuat setting dan konsep tata panggungnya. Walaupun penyutradaraannya itu ditangani oleh Jujuk Prabowo bersama ya, Merit Hendra, kemudian Fajar Suharno, dan awalnya itu Untung Basuki. Tapi karena Mas Untung dia lebih terlibat kepada pemeranan, ya udah akhirnya bertiga. Nah, saya membantu artistiknya aja. Mungkin itu ya yang kayaknya lebih agak berjalan sampai sekarang. Nah, makanya ini kita juga lagi nyiapkan beberapa drawing untuk nanti Agustus. Dan saya juga lagi nyiapkan untuk pameran di Malaysia akhir bulan Juni. Memang keinginan itu ada ya, untuk pameran tunggal sebetulnya. Itu kan sebetulnya puncak dari, kalau para perupa itu kalau belum pameran tunggal itu kan belum afdol sebagai perupa. Nah, sementara ini kan saya hanya ikut, misalnya ada pameran di Taman Budaya atau di Balai Bentara Budaya ikut. Kemudian dari teman-teman di Jakarta juga ini di Galeri Jawa ikut. Jadi masih bersama. Nah, saya memang punya, bukan cita-cita, tapi memang rencana semoga ini berhasil juga. Nanti setelah drawing, pameran tunggal drawing ini lebih kepada lukisan ya. Walaupun sebetulnya sama-sama lukisan, cuman ini lebih mungkin berwarna dan lebih kepada ekspresi saya. Dibanding kalau ini kan lebih kepada teknis ya. Teknis bahwa saya menggambar wajah teman-teman gitu. Jadi ini lebih kepada belajar untuk bagaimana arsiran atau drawing yang baik itu. Walaupun ini hanya untuk ini aja, belajar lagi. Karena sementara ini ketika saya di media itu lebih kepada computerized ya. Hingga kalau gambar ya komputer, jadi kasarnya itu dalam bahasa Jawanya itu hand touch-nya kurang gitu. Makanya dengan drawing ini kami coba belajar kembali, karena selama 28 tahun ini nggak pernah bersentuhan dengan tadi hand touch tadi. Hingga setelah pensiun ini juga mungkin ada kerinduan atau apa ya, teman-teman sastrawan, teman-teman lama itu, sastrawan-sastrawan yang sudah all crack itu menginginkan untuk saya yang buat cover bukunya, kumpulan puisi. Misalnya ada Marjudin Sueb, ada Fauzi Abzal, Ons Untoro, ada beberapa dari teman-teman, hingga kumpulan puisi 50 penyair Jogja. Kemudian kebetulan yang menerbitkan itu enggak budaya ya. Itu kebetulan minta saya terus untuk ngisi. Udah, saya bikin. Terus ada beberapa teman yang menulis novel Jawa, Bayu Saptomo itu juga minta tolong. Udah saya buatkan, siapa saya mau ini untuk dibukukan, karena menurut saya sih jejak ini penting. Jejak, walaupun sekarang banyak ya udah masuk ke digitalisasi, tetapi wujud atau visual sebuah buku itu menurut saya sangat penting. Walaupun anak-anak muda sekarang mungkin males ya, tetapi itu menjadi
peninggalan kita loh. Hingga saya dorong teman-teman yang lain udah bikin, dibukukan, cetak, kalau enggak penerbit ini indie ya aku bilang. Akhirnya banyak beberapa teman yang minta untuk dibikinkan ilustrasi. Memang kalau kita lihat perkembangan cover-cover buku apa kumpulan puisi atau kumpulan cerpen itu memang karena saya udah lama enggak ini, tetapi ketika saya coba buat itu katanya ada perbedaan, penyegaran, walaupun mungkin ini sebetulnya gaya-gaya lama ya, gaya-gaya saya tahun 80, tetapi teman-teman kok merasa oh ini beda gitu. Tapi ya sumonggo aja. Nah, tonggak budaya itu penerbit tonggak budaya banyak kumpulan-kumpulan puisi atau sastra itu yang saya buat itu covernya. Itu yang artinya kalau saya itu kalau bisa ya tadi itu semacam apa ya, semacam selain untuk tadi ya umur Rabu umurnya Bro Yuswo juga kita belajar kembali bagaimana membuat ilustrasi itu lagi. Ini yang apa jadi ngibadah juga gitu loh. Ngibadah seni itu mungkin wujud dari ibadah seni itu sendiri gitu. Masalah komersil dan enggak itu terserah aja ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berbuat untuk sesuatu, jadi berguna untuk teman-teman juga, mungkin bagi pembaca ya berguna sekali gitu. Berkat bagi sesama kayaknya gitu. Idealisasinya mungkin itu yang apa yang tertinggal di Jogja.